kita lanjutkan. Hari ini hadis yang nomor 18 kalau di situ. Ada nggak sih yang tadi baru di copy itu? Jangan dipisah ya, yang lama itu langsung di tulis tadi itu ya, di status ya. Ini yang akan coba beritahu. Ini ada program ini juga. Nah, ini program ensiklopedia hadis. Tapi ini tidak bisa di-download free. Jadi ini udah program lama. Dulu Telkomsel, cuma harus dibeli. Ini udah dua kali diperbarui ini. Sekarang harganya berapa? 380.000 kalau saya. Ini 9 kitab hadis yang sudah diterjemahkan, tapi tidak ada penjelasannya. Ini terjemahan dari kitab ini, Al-Mawsu'ah, ya, terjemahan itu. Ini terjemahannya nih, cuma ada error tadi ini. Biasanya tampil ini. Nah, itu aslinya. Itu jauh lebih bagus ketimbang Al-Maktabah Syamilah. Nah, sekarang bahasa Indonesianya ada. Nanti kalau sesudah Lebaran kita dapat bantuan. Ada orang kaya dari Jakarta itu memang buku hadis. Jadi buku Sita itu lengkap dengan terjemahannya. Alhamdulillah. Cuma karena kita di Usuludin belum ada apa namanya itu, perpustakaan jurusan, hanya dibawa ke perpustakaan umum. Ya, kalau dulu kita punya perpustakaan jurusan tuh. Nah, karena kita sekarang tidak ada perpustakaan fakultas, ya apa boleh buat lah. Nanti dimanfaatkan semuanya. Tapi yang paling penting, jadi ini sama dengan nanti ini. Jadi mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, nah itu semua ada terjemahnya. Saya tidak tahu berapa juta harganya. Nanti habis Lebaran mudah-mudahan. Nah ini ikut mempermudah kita. Kalau yang di copy itu, yang ini, nah ini kan matanya Sahih Bukhari sama dengan ini. Kalau ini khasiat sindi ya, ada khasiatnya, penjelasan sepotong. Nah kalau syarahnya kan ini Fathul Bari. Nah ini kita dibantu ini. Ketika ada kalimat yang kita harus jelaskan, nah ini kita dibantu. Nah untuk penerjemahannya ini membantu ini. Nah, satu, yang kedua, karena kita dalam proses pembelajaran, usahakan jangan belajar begini modelnya. Begini caranya belajar. Nah ini. Jadi nanti baca aja ini, baru berusaha terjemahkan sendiri. Nah, itu namanya melatih, baru bisa tinggal di sini. Kalau belajar langsung begini, nah itu lewat. Itu salah satu caranya itu. Kan lewat, karena kan kita tidak ngerti apa makna-makna mufradatnya. Tapi kalau saya sengaja tidak menerjemahkan itu, sengaja diputihkan supaya Anda baca itu sambil apa terjemahnya. Jadi Anda ingat-ingat sendiri. Akhirnya walaupun tidak hafal hadisnya, tapi Anda ngerti maksudnya hadis itu. Nah, itu cara belajar itu. Kami dulu waktu di pondok dilarang keras oleh guru itu memakai buku-buku terjemahan. Nah, barulah sekarang kami mengerti, oh rupanya ini. Kalau kita dapat buku terjemahan kedapatan, nah itu kena sanksi. Pokoknya harus begini, baru kita terjemahkan sendiri, cari kamus Muhammad Yunus. Sekarang kan kamus Al-Munawir. Jadi belajar menerjemahkan sendiri. Nah, ini salah satu cara belajar otodidak. Tapi tetap ada irsyad ustaz, ada pembimbing ya. Nah, inilah yang kita pakai. Jadi kita menggabung dari berbagai pola pembelajaran, pembelajaran otodidak, pembelajaran pondok, dan pembelajaran akademik di kampus. Nah, itu yang kita gunakan. Baik, siapa yang mau baca? Hadis yang nomor 18 ini. Ya. Masih kemarin sampai di mana? Sudah kan yang ini halawatul liman sudah. Ayatul liman hubbul ansor. Ya, ini sudah apa belum? Sudah. Udah, berarti yang hadis yang nomor 17. Alamatul limani hubbul ansar. Al-ansar yang dimaksud itu Al-Khazraj dengan suku Aus ya.
Karena dua kelompok besar itulah penduduk Madinah yang terbesar yang selalu berperang. Nah, jadi maksudnya di sini siapa yang mencintai kalau dua kelompok ini supaya akur, itu berarti beriman. Tapi kalau memprovokasi dia supaya berperang, itu tidak beriman. Itu dimaksud. Jadi bukan penduduk Madinah secara keseluruhan. Nah, sore hari ini kita baca apa saja yang sempat karena tapi waktu sih kan masih ada 30 menit lebih. Siapa yang memulai? Hadis nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Haddatsana Abu Yaman, menceritakan kepada kami Abu Yaman, qala beliau berkata, akhbarana Syu'aib, mengabarkan kepada kami Syu'aib an-Zuhri dari Zuhri. Qala Zuhri berkata, akhbaroni mengabarkan kepadaku Abu Idris A'idullah bin Abdullah dari bin Abdullah Abu Idris A'idullah bin Abdullah anna Ubadah bin Somit, sesungguhnya Ubadah bin Somit radhiyallahu an wa kana syahida badron dan beliau adalah syahid perang Badar. Wa huwa ahadun nuqabai lailatul aqabah. Dia adalah salah satu ya. An-Nuqaba, An-Naqib, An-Nuqaba jamak dari Naqib. Ya, jamak taksir itu. Nah, jadi syahidah Badar yang dimaksud itu Ubadah bin As-Samit ya. Ini sahabat Nabi asli Madinah ini, termasuk tokoh yang ikut dalam perang Badar. Nah, wakana syahidah Badar, dia ikut dalam perang Badar. Perang Badar itu terjadi tahun ke-2 Hijriah, perang yang pertama dalam sejarah Islam yang terbesar itu. Nah, ini Ubadah bin As-Samit termasuk pelopor dan sempat hadir. Wa huwa ahadu an-nuqaba lailatul aqabah. Jadi dia termasuk ikut dalam perjanjian Aqabah. Kan ada Aqabah Ula, ada Aqabah Tsani. Dari dulu itu ceritanya begini. Ini belum masuk hadisnya ya, Dia hanya mencerita tentang Ubadah bin As-Samit. Jadi salah satu metode Bukhari dalam menjelaskan tokoh para sahabat itu, dia memperkenalkan sedikit. Jadi dulu sebelum umat Islam hijrah ke Madinah, ketika Nabi pernah ke Mekah, itu sudah mengumpulkan umat Islam yang ada di Mekah, itu di Mina dikumpulkan. Disitulah terjadi perjanjian Aqabah, itu namanya Aqabah Ula. Nah, jadi sebelum datang ke Madinah, Nabi Muhammad sudah menjalin komunikasi yang baik. Makanya orang Mekah ketika datang ke Madinah tidak sungkan-sungkan, karena sebelumnya sudah terjadi komunikasi, bahkan sudah ada perjanjian. Nah itu terjadinya di Mina. Nah ini termasuk tokoh yang mempelopori orang penduduk Madinah datang ke Mekah untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW, adalah Ubadah bin As-Samit. Nah itu ceritanya ya. Nah, itu. Lanjut. Kola dia berkata, Anar wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola bersabda, wa haulahu, dan di sekelilingnya isobatun min ashabihi, satu barisan tersisa min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya. Ya, jadi kayak gini lah, dikelilingi para sahabat. Nah, itu maksudnya ya. Dikelilingi para sahabat. Ya. Lalu apa yang beliau sabdakan? Bai'uni, berbayatlah padaku, ala alla tusyriku billahi syai'an, Ya.
agar kalian tidak mempersekutukan Allah pada sesuatu. Nah, ini bayat ya, bayi'uni, berbayatlah kepadaku ya. Ini bayat itu bahasa politik ya, bahasa politik, sumpah setia. Itu bayat itu termasuk dalam term politik Islam, ada namanya bayat. Orang kalau tidak bayat itu dianggap bugat. Nah, kalau bahasa sekarang itu sumpah setia, karena pemimpin wajib ditaati. Nah, jadi Rasulullah itu minta bayi'uni, berbayatlah kepadaku, ala la tusyriku billahi syai'a ya, tidak menyekutukan ya Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu yang paling pokok ya, karena itulah puncaknya itu. Kalau dia tidak menyekutukan Allah berarti bertauhid, itu lawannya ya, lawannya. Jadi kalau dalam kaidah ilmu tafsir disebutkan dilarang sesuatu yang dilarang, pada hakikatnya kebalikannya yang dikehendaki. Jadi kalau dilarang menyekutukan Allah, yang dikehendaki itu adalah tauhid. Gitu. Kalau diperintah ubudullaha, sembahlah Allah, maksudnya itu tauhidkanlah Allah, itu larangan menyekutukan. Nah, itu kaidah ilmu tafsir. Jadi diperintahkan sesuatu, dilarang sebaliknya. Nah, itu ya. Nah, kalau ini dilarang sebaliknya diperintahkan. Apa yang dilarang? Menyekutukan Allah. Berarti yang diperintahkan adalah mengesahkan. Itu maksudnya ya, mengesahkan Allah. Apa lagi? Wala tasriku, dan jangan mencuri. Ya. Wala tasnu, dan jangan berzina. Ya. Wala taqtulu auladakum, dan jangan bunuh anak-anak kalian. Nah, ini prinsip semua ini. Jadi wala tasriku, tidak boleh mencuri. Wala taznu, dan tidak boleh berzina. Wala taqtulu auladakum, dan tidak boleh membunuh anak-anak. Kenapa ini disebutkan? Karena inilah kebiasaan orang-orang Arab. Maka itulah ini langsung dibasmi intinya ini. Ya, orang menyekutukan Allah itu kan mereka percaya kepada Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Jadi orang-orang Arab itu dalam Al-Quran itu kan ada ayatnya begini, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apa jawabannya? La yaquluna Allahu. Jadi kalau kau tanya orang-orang Arab itu, siapa ciptakan langit dan bumi ini? La yaquluna Allah. Mereka menjawab Allah menciptakan. Jadi dia percaya Allah. Cuma masalahnya dia percaya Allah tapi nyembah-nyembah berhala. Nah, itu masalahnya, itulah musyrik. Nah, kalau ada ayat dalam Al-Quran bunyi seperti ini, hampir dipastikan ayat itu adalah makkiyah, ya, karena ya kalau sudah ada bicara ayat tentang syirik, nah itu hampir dipastikan ayat itu turun di Mekah, karena penyembah berhala itu di Mekah. Madinah sih enggak, paling-paling kalaupun ada sangat sedikit. Di Madinah paling banyak Yahudi, itu bedanya. Wala taznu, berzina, itu kebiasaan orang-orang Arab dulu. Takut dulu membunuh anak, itu udah biasa, apalagi anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Nah, itu ya. Apalagi Wala ta'tu bi buhtanin taftaruna, dan janganlah kau membuat suatu kedustaan yang kau membuat-buat itu. Mengarang-arang taftaruna. Baina aidikum, di sisi kalian, di antara tangan-tangan kalian, wa arjulikum, dan kaki kalian. Ya, maksudnya itu di sekitar kalian. Maksudnya tangan kan di antara tangan, kedua tangan itu masih di depan. Masih depan. Kalau di antara kaki-kaki itu kan di belakang. Maksudnya depan dan belakang. Itu maknanya secara literal ya, makna lugawinya. Tapi yang dimaksud ya di sekeliling kehidupan kalian. Kalau kita bahasa sekarang, lingkungan kalian. Jadi tidak boleh mendatangkan kedustaan. Apalagi ngarang-ngarang. Kalau bahasa kerennya itu merekayasa, itu maknanya, tidak boleh. Ini semua bayat ini, itu yang diminta. Jadi kalau bayat itu ada pakai poin, nomor 1 tidak boleh syirik, nomor 2 tidak boleh mencuri, nomor 3 tidak boleh apa tadi itu berzina, keempat nomor tidak boleh membunuh.
Apalagi ini tidak boleh ya berbohong, tidak boleh mengarang-arang biasa. Apalagi Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah kalian bermaksiat di dalam hal yang sudah diketahui. ya yang ma'ruf, yang baik. Jangan mendurhakai sesuatu yang sudah ma'ruf, artinya menentang. Apalagi Faman wafa minkum, dan barang siapa di antara kalian yang menyempurnakan, ya wafa yang menyempurnakan. fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Ya. Apalagi Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang tertimpa berbuat dosa, melanggar dari hal itu, melanggar jalan dari ya. hal Oke. itu, fa'uqiba fid dunya, maka dia akan disiksa di dunia. Ya. Fahuwa kafaratun lahu, itu menjadi tebusan baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang mengerjakan itu, tsumma satarahullahu, kemudian Allah menutupinya, fahuwa ilallahi insya'a afa anhu, maka itu urusan Allah. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan memaafkannya. Wa insya'a aqabahu, dan apabila Allah berkehendak, maka akan menyiksanya. Fabaya'nahu, maka kami berbaiat atasnya kepada Rasulullah ala dzalika, atas hal itu. Ya, jadi ujung-ujungnya itu tadi fabaya'nahu ala dzalika. Itulah. Jadi kami berbayat atas semua yang disebutkan tadi itu. Jadi ada semacam sanksi. Waalaikumsalam. Ini lagi di rumah ini, Ustaz, di rumah. Iya. 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 Yang apa? Betul, iya. Laisa laka udahum ya. 128. Iya. Iya. Ya. Oh, membuat itu ahli hadis. Jadi mungkin ya itu tadi yang kemarin, karena Nabi itu mendoakan celaka, membinasakan orang lain, seolah-olah sangat punya keinginan besar agar ditimpakan musibah kepada orang yang telah membunuh itu. Maka dalam salat itulah yang bunyi doa kunutnya itu kepada syukurilin dengan dakwan, sampai di dalam salat itu dibaca untuk mencaci maki, ingin binasakanlah kelompok mereka itu. Nah, maka ya itu awalnya karena sangat jengkel karena para penghafal Quran kan dibunuh dengan cara sadis. Maka itulah sampai didoakan di dalam salat. Maka turunlah ayat itu, surah Ali Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un ayatu wa alai au yu'adzibahum. Bahwa urusan menyiksa, urusan tobat, itu bukan urusanmu Muhammad, itu hak prerogatif Allah. Maka itulah kemudian dalam sejarahnya dirubahlah bacaan itu dengan doa-doa yang baik. Nah, itu. Yeah. Ya itu. Ya memang itulah salah satu di antara perbedaannya.
Nah, perbedaannya itu. Nanti kalau misalnya separuh kunut di separuh Ramadan ini kan ada juga itu kunut witir, ya witir. Jadi tidak hanya subuh. Nah, bahkan biasa kalau hari Jumat ada namanya kunut nazilah, itu juga macam-macam. Ada, ya ada yang menyebutkan termasuk karena itu bagian daripada musibah. Nah, cuma cara mendoakannya itu yang dianggap agak menyimpang. Ya, iya, karena itu lebih baik. Lebih. Ya, enggak sih, enggak. Itulah enggak. Itu yang saya bilang bukan usul, hanya furu saja cabang, karena tidak ya furu iya. Oh, jelas. Ah, iya, iya. Oh iyalah, iya, sama kasih sama-sama. Oh iya. Nah, itulah saya tadi kasih tahu itu ada salamnya Bu. Oh iya Bu, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di dapur dia. Ini ada main-main di sini, main-main ya, udah pintar. Nah, tadi nggak sempat singgah di rumah, nah, karena buru-buruan. Oh iya. Oh iya, salam iya. Terima kasih Bu, ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjut. Jadi, ini yang contohkan tadi ya. Jadi terjemahnya tadi itu yang sepotong-sepotong. Ya, ini lengkapnya seperti ini. Nah, ini gambaran sanadnya ini. Jadi di sini makna matan hadisnya, nanti gambaran ilmu hadisnya di sini. Nah, jadi ini bagus berulang kayak gini, karena langsung ketahuan. Ini namanya sanad, ya. Sanad. Nah, jadi kalau sudah diterjemahkan mufradat separuh-separuh, nah, baru boleh dilihat terjemahnya seperti ini. Ya. Ini tadi ini berbaiklah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, wala tusriku, tidak mencuri, wala taznu, tidak berzina, wala taqtulu auladakum, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian tadi itu ada-adakan antara tangan dan kaki, maksudnya yang merekayasa di antara sekeliling kalian. Ya, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf, barang siapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya ada pada sisi Allah. Maksudnya memenuhi semua tadi itu yang tidak boleh dilakukan. Ya, taat maksudnya memenuhi. Ya. Tapi barang siapa melanggar, ya dilarang menyekutukan Allah, dia masih musyrik. Dilarang membunuh, dia membunuh. Maka ya Allah akan menghukumnya di dunia. Jadi sanksinya sejak di dunia sudah ada. Maka itu adalah kafarat baginya. Nah, kalau baca ini kafarat itu tebusan ya, tebusan. Kalau berdasarkan hadis ini, maka ketika orang sudah diberikan sanksi di dunia, maka di akhirat sudah dianggap lepas. Itu nama kafarat, ya, kafarat. Tapi kalau di dunia tidak dilakukan, maka ya tetap aja di akhirat. Itu tetap aja di akhirat. Tuh. Nah, barang siapa melanggar dari hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, maksudnya tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah. Ya, itu tadi.
Ya, jadi kalau dia tidak dapat sanksi di dunia, maka nanti di akhirat itu ya, dikembalikan kepada Allah. Maka urusannya kembali kepada Allah. Jika dia mau dimaafkan, ya kalau tidak akan disiksa. Jadi setelah itu baru sahabat tadi ini Ubadah bin As-Samit mengatakan, ya kami membayar beliau untuk perkara-perkara tersebut. Nah inilah namanya sumpah setia. Ya, sumpah setia. Masih yang enggak? Sekarang berapa? 47 menit ya? Sekarang 47 ya? 47 ya? Masih ada satu hadis lagi. Masih 47 ya? Ya satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Haddatsana menceritakan kepada kami Mana? babu Minat dini al-firaru minal fitan. ya. Apa artinya dini? Ya. Bab sebagian dari agama, Bagian dari ajaran agama. bagian dari ajaran agama, al-firoru lari dari cobaan. Ya, fitan itu cobaan, musibah, fitnah. Ya. Haddatsana menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Ya. an Malikin Ya. dari Malik, an Abdurrahman dari Abdurrahman Ya. bin Abdillah bin Abdurrahman bin Abi So'ah Ya. an abihi dari bapaknya Abi So'ah. An Abi Sa'id al-Khudri dan dari Abi Sa'id al-Khudri annahu sesungguhnya Sa'id al-Khudri qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yusiku akan ada suatu masa ayyakuna khairu malin minal malil muslimi, ayyakuna khairu malil muslimi wa namun Ya. akan ada suatu masa yang mana harta sebaik-baik harta orang muslim adalah kambing. Ya. Yatba'u biha, Ya. yatba'u mengembala orang muslim biha dengan kambing. Nah. Sya'afal dibali di puncak gunung, wa mawaqi'al qatri dan tempatnya air berkumpul. Biru mereka lari bidinihi dengan agamanya minal fitani dari cobaan. Ya. Tahu maksudnya itu? Nah, kita lihat sini. Ini maksudnya ini. Jadi yusik itu artinya yakadu ya, yakadu. Yakadu itu hampir saja nanti suatu zaman. Nah, ini bahasa Nabi bahwa nanti akan itu harta seorang muslim yang paling baik itu adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung. Ya. Jadi nanti suatu saat hampir saja bahwa harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan di tempat-tempat terpencil yang paling jauh dari kota. Nah, itu maksudnya ya, tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan karena takut terkena fitnah. Ya. Jadi ini yang dimaksud tadi ini bagian dari ajaran agama itu lari dari fitnah. Sebab kalau dia tinggal di kota, dia menggembala kambing di kota, itu bahayanya banyak, musibahnya banyak. Akhirnya dia bawa kambingnya ke puncak gunung atau daerah terpencil. Ya. Karena tadi itu dalam rangka supaya agamanya tetap terpelihara dengan baik. Ini bahasa Rasulullah dulu. Nah, inilah yang kemudian banyak diperhatikan oleh para ulama sufi. Tahu ulama sufi? Ulama tasawuf ya, yang tidak mau ikut larut dalam ya
gemerlapnya duniawi, sehingga mereka pergi bertahanus gitu ya, berhalwat. Halwat. Nah, itu termasuk Imam Al-Ghazali. Oh. Ya. Jadi ini gambaran akan ada nanti begini. Jadi ada orang yang sudah bosan dengan gemerlapnya hidup di dunia di kota, aja pergi ke daerah-daerah yang itu, yang sepi. Nah, mungkin dia menikmati ya. Nah, itu salah satu maksudnya itu. Ya. Ya, saya kira itu jelas ya. Jadi karena waktu kita udah mendekat berbuka, jadi kita batasi sampai ditandai situ ya. Ya, karena kita ini memanfaatkan saja momen ini sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi nanti pada hari-hari yang mana yang lebih pas lagi nanti ya. Saya kira itu, mari kita tutup acara pengajian kita hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini, sama-sama baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menungguan kita posisi sambil menunggu kita baca dulu surah Yasin. Yasin udah dihafal ya? Apa lah? Apa lah? Berarti sudah seberapa sudah? Sudah berapa? Sambil menunggu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله